ini kita ini? Sampai lagi di sini kita, Bro. Di mabesnya Dua mau. sekaligus Mabesnya, markas besarnya Tiger Shark Fighting. Fighting Academy. Ini kita mau ngomongin apa ini? Ya, kita kan ini masih berkenaan dengan mbak-mbak itu ya, dengan Mbak Cynthia, kamu mau bilang Mbak Cynthia kan? dan Master Agus. Master Agus. Nah, kan ada beberapa teknik yang hari ini kebetulan Kita mau breakdown. kita mau breakdown. Yang mau breakdown itu senior kita ini. Iya. Nah, Ini supaya tidak ada kesalahan. Orang mengikuti teknik yang salah kan Iya, gitu kan? Benar. Itu sangat fatal bisa jadi. Iya, kan kita pengennya orang dapat teknik yang benar kan? Nah, termasuk teknik kuncian itu, teknik kuncian yang sangat caur ya bahasanya. Ya gitu caur, alay. Walaupun ada juga yang bilang itu kan teknik silat, di dalam silat juga ada teknik kuncian bang gitu. Tapi saya rasa kok kalau memang benar-benar teknik silat, tidak mungkin lah orang silat itu pakai teknik yang begitu. Kan? Iya. Contoh dari itu. Ya dirangkai-rangkai sendiri gitu. Dan akhirnya malah jadi lucu. Gitu. Iya, ini kita mau Kita breakdown hari ini. Breakdown lah. Mulai Ini dari standing yang standing ya. Iya, sampai yang grappling ya, Grappling. grappling ya. Ini kebetulan ada teman-teman fighter kan. Baik guys, ketemu lagi. kembali lagi setelah video yang ngehits itu. Kita kembali lagi bersama Dua Maut. Dua maut. Wih, Kita ini kembali hadir di sini. kita mau ngomongin teknis nih, teknis. Agak teknis sedikit. Dan kita nggak mau tipu-tipu nih. No edit. Ya. Ini mau beneran nih, coba lihat tuh. Dan yang kita panggil, Bukan yang kita hire itu orang yang memang benar-benar ngerti. tuh lihat tuh. Nah. Itu kuncian itu. Tuh arahnya kuncian tuh. Nah. Ah, itu tuh. Wah, ini. Apa itu? Itu apa? Kuncian apa tuh? Kenibar. Oh, Kenibar. Ya. Jadi kalau kenibar itu kita mengunci sendi lutut nih. Oh. Nah, cara menguncinya Nah, selain grappling, kita mau membedah juga teknik standingnya. Memang karena kita spesialisasinya bukan standing, ya kita harus menghadirkan yang spesialis standing. Berikan sesuai kepada yang ahli. Porsinya kepada yang ahli. Iya. Jadi yang bukan cuma ahli ngecap gitu. Nah, meskipun beliau tidak pernah mengklaim mengalahkan 200 orang. Oh, enggak benar. Tapi the record speak for itself. Nah, itu kita udah punya bukti. Ah, khususnya di MMA. Kita hadirkan Mas Zuli. Kita lagi ya. Ketemu lagi. Ketemu lagi nih. Nah, ini Maaf, saya nggak bisa apa-apa. bukan seperti pulang sekolah itu. Saya sudah pulang sekolah. Apa kabarnya Mas? Baik. Jadi fit aja Mas Zuli. kita bahas apa nih kali ini? Ya, ini Mas, ini kan banyak teknik-teknik yang disinyalir, Ya. disinyalkan oleh teman-teman MMA itu sebagai tidak efektif, sebagai tidak tepat sasaran. Ini teknik siapa nih maksudnya? Lo Mbak Sese sama Mas Agus itu. itu lagi. Nah, Oke, itu. sip. Nah, ini kita mau bedah teknis. Karena standing ini porsinya Mas Zuli. Oke. Nah, gimana Mas? Mas Zuli pasti kan ngamati juga tuh. Ya. Jadi kalau menurut saya gini, sebenarnya kalau di bela diri itu nggak ada yang salah sebenarnya. Jadi sebenarnya bela diri orang melakukan apa ya sebenarnya benar gitu ya. Mukul ya, mukul ini benar, begini juga mukul namanya. Tendang ya begini juga. Iya, begini kalau pas kena juga kan. Tapi kenapa orang berlatih bela diri adalah membuat serangan jadi lebih efektif, Iya. efisien dan safe tentunya buat yang menyerang gitu kan. Nah, jadi kita bahas kalau saya lihat dari mereka punya pukulan cukup bagus, speednya bagus gitu ya. Cara mukulnya juga sempurna lah menurut saya. Cuman yang saya lihat beberapa teknik-teknik tangkisan yang diperagakan ini juga sering rancu gitu. Karena kan mereka mengaku silat ya. Iya. Tapi kalau saya lihat di sparring mereka tuh justru silatnya nggak keluar. Justru orangnya kayak kickboxing tapi juga bukan kickboxing. Jadi silat juga bukan silat. Jadi bukan silat murni, nggak kickboxing murni. Nah, jadi Apa kayak hybrid jadi? Enggak. Hybrid juga enggak ya? Hybrid juga enggak. enggak. Jadi gini, contohnya cara nangkis. Oke, saya butuh teman ya. Sini. Brave. Oke. Siapa yang mau satu-satu? Wah, jangan. Ini Brave, dia juga jago atraksi loh satu. Oke, sekarang sedikit aja tangkisan ya. Kan di beberapa video saya lihat contohnya tangkisan dia bukan nangkis sih sebenarnya. Berusaha untuk menangkap kaki. Coba tendang kepala. Ya. Dan Pak, ini udah saya pernah bahas sebelumnya di Facebook ya. Nah, pada saat tendang kepala, kemudian dia menangkap begini. Kemudian mendorong lawan supaya jatuh. Ya. Dorongannya benar. Cuma
tangkapannya itu mengandung resiko. Ya kalau itunya masuk ke Nah, rahang, di silat tidak pernah diajarkan ketika kita menangkap serangan itu dengan menadah badan. Nggak ada. Jadi pasti ada blockingnya. Contoh ringannya, tendang kepala. Blockingnya begini. Paling nggak di silat gitu ya. Di silat. Kalau di karate coba ada begini, ya kan? Nah, itu blocking. Baru kemudian menangkap. Jadi kalau dia hendak menangkap tendangan kepala, tentunya harus blocking dulu. Blocking, tap, baru dia masuk. Itu baru bisa didorong atau sweep, ya. Jangan kan kepala gitu ya, ke badan aja, coba badan. Ini salah. Kena rusuk. Kalau ini kena rusuk, ini Wah, berbuat salah itu. Jadi Kalau tendangan pada itu- saat menangkap, kalau di silat biasanya kalau orang tangkap tendangan dia tangkap dalam. jadi ini tetap ada blocking. Blocking di sini. Tapi tangan yang ini tetap melindungi. Jadi dia nggak menangkap seperti ini. Karena ini apa? Bisa saja meleset ke atas. Jadi selalu begini. Jadi makanya kalau silat mainnya kan fungsinya gitu, ya. Ini tangan. Jadi harus diblok sini. Kalaupun dia harus menangkis, dia akan menangkis gini. Ini semua terlindung, ya. Pokoknya lindungi. Nah, kemudian nangkap. Tapi kalau dia menangkap seperti ini, di Muay Thai pun tidak diajarkan seperti ini. Ada tangkapan seperti ini, tapi ketika di Muay Thai dia akan membuang badan sedikit untuk mengurangi impact pada saat dia tendang. Jadi impactnya berkurang. Kalau dilawan malah impactnya nambah. Ya, pada saat dia menendang, coba sasaran utamanya kan di sini. Rusuk. Full powernya di sini. Jadi ketika dia buang sedikit, power udah kurang. Di Muay Thai pun seperti itu. Nggak ada dia nangkep, boom. Saya pernah melihat video di YouTube pertandingan MMA, juara dunia ya. Dia menangkap tendangan seorang fighter Muay Thai seperti itu. Bang! Ini masuk sini dalam tahu. Jadi dengan Muay Thai dia pasti hilang, baru ya. Nah, kalau tangkapannya dalam, dia pasti menggunakan bicep, kemudian nih untuk nahan. Itu sama. Jadi nggak ada yang namanya nangkap tenang atas tuh, karena mungkin di sana rahangnya kuat mas, jadi mungkin ya. Jadi nggak bisa pingsan itu. Mereka latihannya pakai besi. Nah, satu lagi yang aneh, ada teknik. Ya kalau di silat harimau ada namanya teknik kita main bawah tuh, ada bisa nangkap ini ya. Nah, kemudian saya lihat di situ ini berusaha nendang ke kepala. Nendang kepala, nah sama cara nangkapnya begitu ditendang dia begini. Wah, kuat berarti kepalanya. Maksudnya mungkin dia mengikuti gaya BJJ ya, ambil teknik apa namanya Bang Vincent? Ambil kaki bawah ya kan, kalau di BJJ kan kita ngambilnya begini kan, bukan? Sebelum dia nendang kita masuk ini. Ya, maksudnya mungkin seperti itu. Tetapi salah aplikasi. Diaplikasikan ke arah silat dengan gaya sedikit gaya harimau, tendang sini, ya, masuk ke kepala, baru diambil. Ini percuma. Dan ngambilnya pun salah. Nah, jatuh seperti ini. Nah, itu nanti Vincent lah jagonya. Itu yang Kunciannya aneh itu ya. kuncian yang kena pinggang itu bukan? Masing-masing ada ahlinya sendiri. Ya. Bukan kuncian yang kena. Iya. Nah, Hampir mirip. oke, satu lagi. Di karate, kita ada tangkisan seperti ini. Coba tendang pelan-pelan. Kalau latihannya begini ya. Tetapi kalau menurut saya, kalau ini sama-sama orang terlatih, menangkis tendangan seperti ini impossible. Karena kekuatan otot kan Iya, ada batasnya. Itu kan lebih besar apalagi masalahnya. kalau itu biasa dengan tabung gas ya kan. Jadi pasti berusaha nangkisnya sama, cuma agak rapat. Jadi kalau rapat, otot kita bekerja. Nah, tuh, oke. Ini pelan-pelan lagi. Sekarang tendang dengan sekuat tenaga kamu ya. Kurang keras lagi. Keras lagi. Nah, ya. Bahkan coba Vincent. Nah, ini ketunya gede nih ya. Mungkin Saya akan kedorong karena powernya. Oke, Vin. Pala keras. Kurang keras, Vin. Lagi saya, keras lagi. Nah, ya. Jadi memainkan bukan ngadu tulang. Kalau ngadu tulang saya lawan dia. Ya, mungkin nggak berasa tapi setelah itu bejut-bejut. Nah, pernah fighter saya namanya Ranu, kelas berat pasti tahu ya, kelas berat ya kan, yang satu kelas sama kalian lah ya. Nah, waktu di pertandingan MMA di Semarang, dia push kick. Nah, tangannya seperti ini. Tuh, retak. Sampai patah. Lawan Eri waktu itu ya. Iya. Tapi dia masih bisa menang. Nah, bisa menang. Tapi itu resikonya besar. Resikonya besar. Jadi nggak mungkin kita menangis. Meskipun dalam latihan tuh seperti itu, tapi tidak melulu harus melakukannya dengan Ada batas. diadu gitu. Ada permainan otot dan Iya. itu sedikit breakdown dari saya tentang teknik tangkisan tadi. Satu lagi yang sparring tadi yang dia bilang, yang kalau saya bilang
itu bukan sparring silat. Kalau dibilang kickboxing pun nanggung ya, benar ya? Hybrid juga bukan ya? Jadi mungkin hybrid ala harimau utara. Satu kelemahan. Jadi ketika saya lihat bagus stylenya, tapi seperti ini bersiko. Kalau saya menghadapi orang-orang yang jago seperti ini bersiko, ya, karena ini terbuka, ya. Mungkin pukulan kita cepat, tapi ketika pukulan datang kita akan nangisnya jauh. Paling nggak kan kalau disilat kan begini, ya, karena ini ngeblok nih nangis, bukan seperti ini, buat. Kalau ini kayak habis minum apa? Yes, gitu. bagus. Ada namanya di tinju juga ada ya teknik pertahanan yang terbuka gitu, tapi dia menggunakan namanya shoulder cover. Jadi nggak mungkin dia begini. Nah, tapi dia pasti. Ya ini ada satu di sini. Ini satu di sini, buang. Jadi ini pasti melindungi dagu, bukan begini. Nggak bisa. Sedikit itu dari saya tentang stand up. Jadi supaya teman-teman di sana itu bisa membedakan. Clear. Karena silat itu sakral, karena itu warisan pemain dan tidak ada nama satupun guru besar ya. Kalau di silat namanya bukan master ya, guru, pelatih lah kalau bahasa kalau tapi kalau udah guru. Jadi guru-guru silat itu nggak ada namanya membuat teknik itu yang sia-sia gitu. Iya. Jadi pasti sudah melalui proses evolusi perjalanan yang panjang. Dan itu teruji. Semua teknik yang mereka buat itu teruji kan. Dan ada namanya yang melakukan perguruan-perguruan yang sudah established ya. Iya, betul. Yang kita tahu udah lama. Iya, Bukan tiba-tiba muncul 2 tahun kita belakangan ini. bahkan sebelum kita lahir pun udah ada itu Udah ada. perguruannya. Kalau ini kan perguruan YouTube. Ya, sorry lagi ya. Jadi gitu ya. Namanya kita melakukan tangkisan itu nggak bisa dengan tangkisan terbuka, ngasih badan. Sekuat apapun kita nggak bisa kita nangkis dengan badan, angkat gitu, kepala gitu. Jadi hindari kontak langsung dengan penyerang pada saat kita melakukan. Betul ya. Tadi kan begini kan? Iya. Kalau dia di tengah, kemudian dia nangkap, kasih aja, jatuhkan begini, berusaha begini. Nah, itu apa ya ini kunci? Kemudian dia melakukan apa tuh? Tuhuk ya? Tuhuk cuman yang dituhuk ini cuman ini doang. Ininya nggak dipakai. Oh itu juga dipakai kunci Jadi kan? tadinya awalnya mungkin maksudnya nibar mungkin ya, Pak Vincent ya. Terus kemudian dia melakukan tuhuk, tapi tangannya begini. Nah, menurut ahlinya gimana? Tapi di video itu sakit. Aduh. Itu kan kunci itu loh. Nggak rasa. Kasih tahu nggak? Nggak sakit. Apa sebenarnya itu nibar? Apa sebenarnya tuhuk? Atau rangkaian dari nibar ke tuhuk atau Iya. enggak exchange-nya gimana exchange-nya? Ini kan teman-teman ada yang belajar di BJJ, Luta Livre. Iya, banyak. Ini aliran-aliran yang sudah established ya. Iya. Yang sudah proven. Kalau barang itu proven. Udah terbukti. Udah terbukti. teruji. Kalau karya ilmiah itu udah teruji ya. Iya, ini kan kita Bukan katanya. bukan entah-entah tiba-tiba muncul untuk Oke, coba Vincent, apa Jadi mungkin yang nibar dulu yang pertama nibar. cara masuknya itu yang gulung-gulung tadi itu disebutnya Imanari roll. Jadi Ini pejudo asli nih. foundernya seorang legend MMA bernama Imanari. Jadi sekarang tujuannya saya mau nangkep kaki yang depan dengan tangan kanan saya. Jadi kalau misalnya dia kaki depan, saya nangkep pakai tangan kanan. Nah sekarang saya mau ya kaki yang kanan saya mau ngehook kaki yang di belakang. Sambil kaki yang kiri ngehook ke belakang. Itu tujuannya itu kayak ngegunting sebenarnya. Gunting ya, gunting apa tangan ya. Tapi mungkin nggak kalau teknik Imanari itu diambil pada saat dia nendang? Saya sih nggak berani. Berani. Oke, silakan dicoba. Gimana sih nyatanya kayak Jadi apa? Imanari roll tuh finishingnya. Pertama saya akan tiduran sedekat mungkin Ya. sama di bawah lawan di bawah tangannya. sandungan dia. Nah, jadi setelah ini Tangannya. saya ini tujuannya mau ngehook nih. Jadi tangannya tuh ngambil dulu Nah, ya, ini ngehook, pegang betul. pegang tangannya. Nah, Oke. ini Oke. slow mode-nya. Ah, di situ saya lihat dia udah bener ngambilnya. Nah, Jadi di sini cara menjatuhkannya begitu ya? look, sekarang saya kayak ini Dari dari bawah. sini saya kayak menggerakkan mau gunting. Nah, tujuannya lawan. Oh, ya. Nah, di sini Finishingnya? jadi saya tambahin. Jadi kalau misalnya submission yang benar itu pasti kakinya harus dijepit oleh kedua kaki kita. Betul. Kalau di luar tidak dijepit, itu kemungkinan besar kaburnya sangat besar ya. Iya. Nyerang balik malah ya. Kuncian yang bisa kita lakukan dari kaki dijepit ini bisa reverse heel hook. Hook. Hooknya apa yang dikunci? Nah, heel hook ini yang dikunci lututnya. Lutut. Tapi kita menggunakan media ankle atau ankle atau heel atau tumit buat muter lutut dia.
Berarti kemungkinan bisa cedera di sini sama di situ ya? Ini kuncian ini bisa membuat patah di ankle dan lutut. Dan banyak orang bilang juga ini salah satu kuncian paling berbahaya di Iya betul. dunia. Saya pernah rasakan 2 kali. Itu kalau di BJJ sabuk putih nggak diizinkan itu ya? Kalau IBJJF itu sabuk ungu baru boleh melakukan kuncian leg lock. Saya 2 kali kena itu, kuncian itu. Oleh Leo Krishna. Halo Leo. Tapi itu kalau Harimau Utara kuncian apa itu yang kemarin? Nah, coba. Tadi kan sudah saya kasih tahu tuh contoh dia ngambil nibar. Nah, sekarang apa sih esensi dari nibar tuh gimana cara mengunci kayak nibar? Barusan saya bicara reverse dulu. Oke. Sekarang nibar. Nah, Nibar. kalau nibar, Nah. ini kita mengunci sendi lutut dia. Lutut ya. Jadi artinya kita harus memberikan gerakan perlawanan. Nah, caranya saya mau ngelurusin kaki dia, mau nempel badan saya mau bawa ke belakang. Dan ini harus dijepit ya? Perhatikan ya. Harus dijepit. Kalau nggak dijepit gimana caranya? Iya, oke. Iya. Dijepit dan ada di atas kemaluan ya. itu yang Ah, kayak itu di coba video tuh. coba. Tadi yang kayak Coba di kayak tadi. video tuh. Nah, itu bisa nggak? Apa itu? Nggak bisa ya. Oh, Bang. Sip. Oh ya, oke, lanjut. Bisa sih. Kalau murid yang lawannya murid dia sendiri itu. Iya, tiba-tiba sakit itu. Master aku sendiri. Jadi gimana tadi? Siap. Jadi saya sekarang mau Nih, ini kan nih kan? memberikan gerakan perlawanan ya. Iya. Nah, ini lututnya ini saya usahakan di perut saya. Iya. Nah, Ini jadi kan sebagai media untuk menjepit kan? betul, media untuk jepit dan narik Iya. ke belakang. Jadi setelah saya narik ke belakang, sekarang saya memberikan perlawanan melalui pinggang saya. Jadi pinggang saya dorong ke depan. Kalau teruskan bisa patah nih. Oh, tapi kalau yang kemarin tuh yang kita lihat bukan begitu posisinya tuh. Oh, yang begini. Oh, jadi itu harus melawan perputaran sendi ya? Betul. Dan yang tadi terakhir to hold. Ya, to hold ya, to hold. Ini Nah, ngunci ankle nih. Jadi fokusnya di Ankle. ankle sini. Jadi kalau misalnya cedera pun gagal kunci ini pasti cedera di ankle. Iya. Jadi hold. Jadi saya mendorong hold-nya. Hold. Dan saya menyatukan tangan seperti ini. Nah sekarang yang tangan saya mau angkat begini. Nah yang ini saya mau dorong ke belakang. Jadi sama. oh jadi sasarannya di sini ya, di sini ya. Ini. Nah, tadi kalau seperti yang saya kasih tahu tadi yang satu tangan sini coba. Sip. Oh ini mana? Bukan, ininya udah benar, pegangannya udah benar sih sini. Cuman dia tangannya satu di sini di atas. Mungkin nggak itu? Gimana ya? Jadi Mungkin nggak? yang namanya submission itu memberikan gerakan perlawanan. Jadi satu ada yang ditarik, satu ada yang didorong. Perlawanan arus sendi ya. Kalau nggak ada gerakan ditarik dan mendorong bersamaan, itu bukan submission sih. Itu submission menurut beberapa yang lain. Dikit-dikin. Ah, Yang itu loh yang kayak di video itu kan prosesnya nggak ke kunci. Kalau kita ya yang udah pernah main grappling kan rasanya kok nggak bisa kekunci dengan kuncian itu. Yang itu loh yang dikunci di mana yang sakit pinggang itu. Yang dikunci di kepala, di leher. Di leher. Apa kayak apa? Sakit bro. Terus tiba-tiba yang sakit pinggang itu, coba lihat. Ini gimana itu? Masuk akal ya, kan beliau latihannya di papan ya. Jadi gini dia duduk di samping, dia duduk di samping. Sampai gitu ya? Iya, lu duduk di samping gue. Di sini mana sih harus duduk? duduk. Oh duduk. Nah, gini. Bukan. Bukan kayak tadi tapi duduk sampingnya. Duduk. Nah, Nah, ini yang sakit sini. Kok bisa? Iya kan harusnya ada tekanan Leher. di sini kan? Oh bisa jadi. Iya, kok malah yang sakit di sini. Terus anak buahnya gini-gini tuh. Kemungkinan sih masuk angin orang. itu kuncian apa tuh namanya tadi? Harus sih namanya sih Peruvian necktie atau guillotine. Guillotine ya. Tincuk ya. Tapi kalau yang kasus itu sih kayak masuk angin sih udah. Kalau dikerak ya. Jadi sebenarnya kalau guillotine itu atau Prussian necktie itu arahnya sasarannya kemana? Coba contoh. Coba dipraktekin. Jadi masukkan dari sini. Nah, itu. Jadi kalau guillotine biasanya dia ngejepit keduanya. Nah, ini kan harus masuk kakinya. Iya betul. Kalau itu kan tadi nggak masuk kakinya. Gimana ya? Ini guillotine. Jadi yang dikunci mananya pada saat guillotine? Leher. Ini bentuk cekikan sebenarnya. Nah kalau yang disebut Peruvian, Ya. saya masuk seperti ini. Oh. Nah, kaki ini tetap kakinya harus nahan, kalau nggak nahan dia muter, kan saya ketinggalan. Ini yang Peruvian. Pertian. Kan kalau ini kan sempurna bentuknya. Kalau yang kita lihat di video itu kan kakinya di sebelah situ duduk dia. Dia duduk begitu, jadi dia duduk begini nih. Terus yang dikunci tiba-tiba Dia pinggang sakit. duduk begini. Tapi mungkin nggak itu kalau sakit pinggangnya? Yang kena itu kuncinya Nggak itu. masuk akal ya, nggak ada hubungannya Ya ya. kalau dia tidur 7 hari 7 malam dia di ubin, ya sakit pinggangnya. Kemungkinan sih masuk angin. Masuk angin ya. Nah, Ambar tadi Ambar yang Siap, Ambar. Ambar ya Bang Elia, gimana Bang Elia? Ambar tadi. Itu tuh. Kamarnya kebalik. Coba Mas Duli. Omong Plata kayaknya Saya Omong sempat Plata. ngeliat sih, Omong Plata. kalau saya nggak salah, Ambar beliau. Ayo betul. Ya benar. Itu harusnya diselesaikan jadi Omong Plata aja mendingan. Bisa, ya kan? obatnya gini aja. Jadi kunci bahu.
Iya. Cuma itu tiba-tiba anak buahnya udah sakit gitu. Iya, yang begini udah sakit. Sakit Kok tiba-tiba bisa? Nah, coba di breakdown ambar itu apa sih yang dikunci sebenarnya? Ya. Kalau dari posisi itu melakukan ambar seperti gimana? Solusi. Jadi kembali lagi sama seperti di bar, kita harus memberikan gerakan berlawanan menarik dan mendorong. Iya. Nah, dan siku dia menghadap kita. Oh, jadi perputaran sendinya ya. Jadi saya dorong. Nah, finishingnya, Ah. ini mau saya tarik ke belakang. Itu. Nah, sambil saya tarik ke belakang, Jadi panah ini saya angkat. depan sikunya harus menghadap ke depan dan sikunya harus nempel di betul. perut ya. Kalau dia miring misalnya bisa nggak? Oh, ini nggak bisa. Nggak bisa ya. Makanya patokan itu jempol, Bro. Jempol ya. Oh, di thumbs up gitu kan ke atas. Jempol kan thumbs up. arahnya. Otomatis kalau dia jempolnya ke atas, Siap, ini lutut siap. sikutnya menghadap ke bawah. Nah, dari sini finishingnya sama. Saya bawa ke bawah, tarik ke bawah sambil Wow. angkat pantat saya. Kalau diteruskan bisa patah. Oke. Itu dia nggak pernah ikutan Nah. GC, tapi bisa bikin kuncian begitu gimana caranya itu? Kalau tadi yang dari posisi terbalik tadi, kalau saya bilang reverse ambar, tapi yang salah gitu. Nah itu apa yang bisa dilakukan dari kuncian itu? Itu kan salah tadi. Nah melakukan apa yang bisa dilakukan dari kuncian salah tadi? Waktu yang gue bilang harusnya bisa diselesaikan jadi omoplata itu loh. iya. Dia kan belum masuk bener dan tidak masuk, muridnya udah kesakitan tuh. Bisa lah nonton lah. Di skip atau buffering kali. Jadi gini kan. Iya, Posisian itu. seperti ini. Biasa sih kalau saya pribadi sebagai petarung profesional, iya. itu saya bakal transisi ke omoplata. Nah, harusnya kan begitu, kan? Kuncian ini tujuannya menyakiti bahu. Bahu kan? Jadi kalau itu, jadi Coba finishingnya. selesaikan bang, selesaikan. Posisi kaki. Ya. Ah, jadi kuncinya di bawah situ ya. Nah, di sini Ini saya kayak menekan. bangun kayak mau nimpah bahu dia. Iya. Nah, kalau Jadi diteruskan ditimpah bahunya pakai setelah- lutut ya? Jadi saya kayak mau nimpah bahu dia pakai badan saya. Badannya miring ke sana. Itu Oh, muter sana. oh, Kalau siap. ngarahan dia bisa muter. Oke, roll. Yang kita lihat posisinya seperti ini, tapi orang tuh udah kesakitan. Kan harusnya kan ada finishing touch-nya. Kalau yang kita kenal kan omoplata. Nah coba Vincent sakitin Siap. kunci dengan pakai posisi Jadi omoplata. kalau dalam posisi ini saya ngelurusin tangan tuh kayaknya dia nggak mungkin sakit ya. Iya. Soalnya kan ini sikutnya udah nggak menghadap saya. Iya. Nah sekarang saya biasa kalau saya dalam posisi ini, saya akan transisi ke kuncian lain yang disebut omoplata. Iya. Jadi itu tujuannya menyakiti bahu dia. Iya. Jadi dalam posisi seperti duduk ini, kita mau ngeberatin bahu dia. Nah itu juga kan posisi badannya harus dijaga kan? Betul. Kalau nggak dijaga dia muter. Iya. Dia bisa roll ya. Coba roll. Set. Sering pinggang, sering pinggang. Oke. Oh, sakit pinggang. Sakit pinggang. Oke. Itu hanya terjadi di satu perguruan itu. Nah itu yang apa? Straight apa namanya tadi? Step foot lock. Step Saya foot sempat lock. lihat juga sih. Ah. Step lock. Jadi tadi udah sempat saya breakdown sendiri. Ya. Jadi pas dikunci gini, sebenarnya semua submission yang disebut submission itu harus rapat loh. Ya, Jadi ya. kalau nggak rapat, Dia celah untuk lawan kabur akan sangat Ya. besar. Dan Nah ini sangat jauh nih. iya. Jadi pas coba saya coba, pas gini dia tinggal angkat kaki aja, Nah. udah kabur. Tapi mungkin nggak mengunci dalam posisi begitu? Mungkin sih bang sakitnya bisa dikit dia kabur. Ah iya. Gitu. Oke. Atau mungkin itulah kelebihan teknik dari Harimau Utara itu kan. Iya, jadi Mungkin belum nyampe. semua teknik sakit. Ya kita belum sampai ke Iya. Oh, bisa sih, bisa. Jadi dia diam aja nih, diam aja. Wah. Itu diem aja kan? Diem aja Iya, kan? bener, bisa. Karena dia nggak paham cara lari ya, jadi udah nyerah aja lah. Coba dia kunci Vincent Majid, bisa nggak pertanyaannya kan gitu? Gitu, iya. Jadi kalau teknik dia mau aplikatif, dia harus kunci Nah. orang seperti Vincent Majid yang emang juara. Apa perlu ditantang itu sama mesin? Ya kan kalau bahasa nantang itu kan seolah-olah kita paling hebat. Coba. Nanti fanboy-nya juga kan ya apa, oh nantang, Aja, oh aja. kekerasan apa. Ah. Tapi ini kan bukan apa-apa, ini demi. Nah, ini Mas, Nah, Master dulu ya, coba. Mas. Master dulu masuk lagi nih. Nah, coba. Dikit lagi tangan. Nah, Coba. ada juga teknik yang coba acat nih. Ini acat nih, polisi nih, paham banget cara nangkep orang. Oke, dia mukul. Nah, ini di silat juga ada ya. Tapi saya lihat gini, dia nyerang mukul maju, kemudian sekarang begini itu jatuh gitu. Nah, Kalau saya rasa susah banget ya serangan gitu ya. Dia nyerang, kemudian saya melakukan serangan. Sasarannya nggak ada gitu. Ada di silat memang ya. Kalau di silat harimau itu kita main menendang kan. Nah pada saat dia nyerang itu dia nggak lari ke samping, tapi dia lompat gini. Nah itu ada memang. Kan, atau dia kan posisinya di bawah sini kan, bawah sini. Nah pada saat bawah sini harusnya pada saat dia maju nyerang, Nah, di silat ada, atau paling nggak dia gitu di bawah, tuh bisa begini, tapi bukan seperti ini. Di bawah, tuh, maju nendang, coba.
Dan itu membuat lawan itu seolah-olah sakit banget jatuhnya gitu. Iya. Sekarang tuh gue nggak tendang karena dia Itu jatuh. mungkin teknik buat tigang sempit. Nah, Bulan 200 orang ya. Iya, itu teknik untuk melawan 200 orang. Ya itu, jadi apa ya? Segala sesuatunya tuh kalau kita ukurannya harus proven, harus terbukti. Jadi kalau nggak terbukti dan Anda tidak pernah lawan orang yang memang sepadan atau spesialisasinya di bidang itu, ya yang Anda nggak bisa bilang teknik Anda tuh paling oke. Iya. Gitu kan? Coba aja kunci itu Vincent Majid atau Master Zuli kan, atau Mas Zuli. Bisa. Ini kan orang-orang udah pada juara submission. Bisa nggak digituin pakai teknik begitu kan? Gitu. Udah pada juara MMA kan gitu. Kalau kita juara kombinasi. Jangan cuma katanya. Nah itu jadi segala sesuatu tuh ada ukurannya ya kan? ya, Mas? betul. Nah gimana Mas Zuli ini? Ya, kalau saya apa namanya ya? Ya itu deh kembali tadi. Kalau buat saya nih, saya jarang meskipun bukan pesilat yang bagus, nggak pernah jadi seorang pesilat. Buat saya silat itu adalah sakral, karena itu heritage-nya. Iya, namanya. Jadi betul-betul akar budaya kita silat gitu. Jadi Benar. dan dimanapun saya melihat silat, apapun alirannya, saya nggak pernah melihat silat itu dengan teknik yang sia-sia. Iya. Ada juga kok orang yang komen di Facebook saya, oh Zuli, main lu kurang jauh, dia bilang gitu. Silat itu banyak kuncian, ya memang banyak kuncian. Iya. Silat itu fungsinya adalah untuk melumpuhkan, bukan menyerang, ya kan? Jadi tetap makanya di silat memang banyak kuncian, karena dia tidak ada jaga menyerang, dia counter melumpuhkan. Kalau masih dilumpuhkan kita baru dipatahin. Memang makanya memang banyak kuncian, dari kuncian atas sampai kuncian bawah banyak. Cuman saya nggak pernah lihat guru-guru silat itu memberikan teknik itu yang sia-sia. Iya, dan memang tidak sia-sia karena saya pernah beberapa kali nonton pertandingan silat ya. Itu 1-2 gerakan silat, tendangan T-nya apa itu efektif loh. Sangat. Untuk bikin musuhnya jatuh. Iya. Benar-benar. Jadi kalau dibilang ini kita justru mau menegakkan mendudukan silat pada porsinya. Sangat. Kalau kita lihat pertandingan silat di IPS Iya. itu, orang kena di sini, itu jatuh men. Ada yang pernah disambut itu tendangannya, yang tadi seperti Mas Juli praktekin. Nah terus dibanting itu, Itu. ada yang pingsan. Itu jago siapa itu? Murid saya namanya Bantah Ahmad Acal Aceh dulu. Waktu bertanding kita di UNJ waktu itu, UNJ. Ketemu atlet nasional ya. Jadi cuma satu tendangan tunggal, dia tangkap keluar. Saya harus bawa dia ke rumah sakit malam itu juga. Satu bantingnya. Iya, itu kan artinya silat efektif. Sangat. Jadi jangan merusak hasanah bela diri silat dengan mengklaim Anda punya teknik yang lebih bagus daripada apa yang ditampilkan perguruan-perguruan yang sudah established di IFSI. Iya kan? Ada satu yang senior kita di silat itu, beliau juara dunia itu waktu pertandingan kejuaraan dunia silat, semua bule-bule itu kayak takut sama dia karena apa? Dia itu spesialisasinya bantingan. Jadi orang takut, orang nandang, Iya, spesial. Kalau udah disambut itu loh. kalau udah atlet nasional, internasional itu udah Sangat, spesial. iya. Ada yang seperti saya guntingan, begitu rapat dia cuma gitu. Udah jatuh gitu. Dia memang ada spesialnya cuma guntingan, ada spesialisnya cuma Iya, jadi tangkapan. kadang-kadang nggak perlu banyak tekniknya. Iya, yang penting di spesialisasinya. Seperti Mas Uli bilang benar, itu yang benar. Kalau di silat banyak itu. Seperti kita di gulat juga. Iya. Kita gulat banyak teknik, tapi kan dalam pertandingan paling terpakai 1-2 gitu kan. Iya. Jadi ya udahlah. Dudukan. Sini Vince. Iya, jangan jauh-jauh. Kalau kan nanti kamu dilirik Master Agus untuk sparring. Grappling itu. Apa tahu kamu diajarin tips cara ngalahin 200 orang. Gitu. Jadi Gitu. ya kita nggak mau berpanjang-panjang. Apa yang kita share di sini adalah untuk mendudukan segala sesuatu pada porsinya. Edukasi ya. Edukasi sifatnya Kita seperti kata nggak Mas menghina Willy. nggak itu ya. Iya. Saya kadang-kadang agak terganggu seolah-olah MMA ini dihadapkan dengan silat. Itu saya nggak Enggak, terima. justru. Bro, ingat nggak ketika TVI Fighting yang pertama? Final. Yang pertama kali Iya, kita silat. final. Ya. Final justru Dia memang ada silat. Mas Juli yang silat dengan Haji Susilo. Susilo. Ya juga silat juga. Loh gimana kita bisa itu sih? Bukan ngomong yang pertama kali menunjukkan silat dia Nah. punya emas. Nah, iya. Maksudnya kan Yes, begitu. Seterusnya begitu dan Itu mereka kebanggaan. tahu. Bukan buat nyomong, tapi itu kebanggaan. Loh, sekarang bisa kita bilang bahwa MMA itu harus berhadapan dengan silat. Nah, pelaku MMA banyak kan Ya silat. orang-orang silat juga. Suadi Suami silat. juara ya. Itu bahkan Adi Permana itu juga bersilat ya. Silat, iya. Jadi gimana? Saya nggak masuk akal gitu. Dulu lawan saya Leli Uday juga bisa. Itu silat. Wah, kayaknya udah maghrib nih. Iya, jadi maghrib kita tutup dengan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillah kita bisa breakdown teknik sedikit. Nanti pasti akan ada seri-seri berikutnya
manakala ada kengacauan di luar sana pasti akan Tugas kita ya. akan kita respon. Kayak agen ya. Ya. Terima kasih banyak sama Mas Dodoli yang udah mau Sama Bro Vincent. sama Asya yang udah ikut bantuin kita dan nah yang di belakang sana harus introdusir. Reveal. Calon fighter Yoi. Nah, adik kita dari Papua. Oke, sampai ketemu lagi Sampai di ketemu lagi. video vlog berikutnya. Tunggu ya, jangan lupa like, subscribe, share, dan subscribe ya. Nyalakan lonceng notifikasi. Dua maut, Boleh sumpah serapa nggak? boleh. Saya sumpahin kamu jadi sukses. Amin.